dan pandemic happens, kita harus ubah segala sesuatunya yang memang cost-nya supaya lebih friendly. Karena jujur aja pas pandemi, apalagi setelah pandemi, kita nggak balik kayak dulu gitu. Hai semua, balik lagi ke Woman in Charge. Ini adalah episode yang kedua. Dan kali ini gue ditemenin sama seseorang yang luar biasa lainnya, perempuan luar biasa lainnya. Kerjaannya banyak banget, udah punya kafe. Ini kita di kafenya dia sekarang, namanya Pirouette. Aduh, ada di Bintaro deh pokoknya. Terus juga dia adalah instruktur Zumba dan juga suka ngerjain event ya. Betul. Sip, ini temen lama gue, Diandra. Gimana sis? Kesibukannya gimana sekarang? Sibuk banget. Mungkin boleh introduce yourself kali ya. Oke. Nama gue Diandra, terus 29 tahun. Masih muda Mas Fai. Sekarang lagi jalanin pirouette, terus juga instructor. Nggak cuma Zumba ya sih, sekarang K-pop-an juga. K-pop juga. Lagunya iya. apa nih? New Jeans atau apa? Ada, semua ada. Semua ada. Dari boleh. Suju sampai New Jeans ada. Oke. Secret number juga boleh kali ya? Boleh. Sedikit ya gitu. Boleh, ya? boleh. Gampang. Oke. Bisa diatur. Terus sekarang gue juga lagi sibuk event, ngerjain hospitality. Jadi masih ada hubungannya dengan F&B ini, kayak ngatur cateringnya, lalu akomodasi, riders, dan lain-lain. Iya, kita juga kan kenalan dulu tuh di Java Jazz. Jadi memang anak event banget. Kita dulu volunteer ya. Yes. Berapa? 10 tahun lalu. 10 tahun yang lalu ya, masih zaman-zaman masih luar biasa. Itu rahasia ya kawan ya. Betul. Nah ini kan kita lagi di kafe lo nih, boleh dong ceritain. Ini tuh namanya kan pirouette. Ini tuh unik banget. Yang gue tahu pirouette tuh kayak gerakan memutarnya balet. Jadi boleh dong, gimana? Jadi pirouette tuh sebenarnya gerakan di balet yang memang turning in one feet ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau mungkin ada ballerinas yang nonton, correct me if I'm wrong. Tapi itulah kenapa logonya juga flamingo yang kakinya satunya diangkat. Tapi lo suka flamingo? It's cute. It's cute, alright. It's cute. Okay. Terus juga karena gue sendiri ya single fighter, jadi kenapa itu satu kaki lalu muter gitu. Luar biasa. Terus udah gitu ini udah berapa lama nih? Ini dari April 2019. 2019. Jadi sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Jadi udah ngerasain lah nih pandemi, harus tutup, PPKM gitu-gitu udah ngerasain. Iya, jadi benar-benar udah ngelewatin banyak macam-macam ya. Sampai sekarang masih berdiri tuh, aduh keren banget sih. Tepuk tangan dong semua. Nah di pirouette ini biasanya apa nih specialty-nya nih? Di sini kan memang coffee and creamery ya, jadi kopi, lalu ada dulu tuh kita sebenarnya jual ice cream, makanya kenapa di logonya juga sayapnya si flamingo tuh ice cream. Iya, nanti aku kasih lihat ya. Ice cream gitu. Jadi sebenarnya kita dulu produce ice cream sendiri, cuma dan pandemic happens, kita harus ubah segala sesuatunya yang memang cost-nya supaya lebih friendly. Karena jujur aja pas pandemi, apalagi setelah pandemi, kita nggak balik kayak dulu gitu. Jadi sekarang kita fokus ke kopi, minuman-minuman lainnya, dan juga makanan snack-snack gitu, atau chicken waffle. Nanti cobain ya. Oh iya, kan chicken waffle-nya one of the best, dan susah banget nyari chicken waffle di Jakarta, beneran ya. Apalagi yang enak, mungkin ada yang lainnya, tapi from my side menurut gue enak banget sih. Nanti pokoknya cobain. Sip. Nah, terus ini udah berjalan cukup lama kan? Suka dukanya apa nih? Kan punya kafe tuh, maksudnya nggak banyak orang yang mungkin punya pengalaman sama pasti kan? Sukanya adalah kalau rame tentunya ya. Kalau rame, kalau mendengar produk-produk kita tuh dicintai gitu. Dukanya ya itulah pandemi ya, kalau sepi ya, kalau kita tidak mencapai target dan lain hal. Cuma puji Tuhannya selama ini kita bergerak di dua kaki, yang satu offline, yang satu online. Jadi kayak orang bisa order online, makanan dan lain-lain. Terus juga kita suka ikut bazar. Jadi itu lumayan membantu kita untuk branding dan punya nama juga gitu. Bazarnya di mana nih? Di Bintaro? Enggak, waktu itu di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Terus jualnya apa aja nih? Quiche, apple pie, croissant gitu-gitu.
kalau nggak salah bukannya lo juga sekolah masak ya kan? Iya betul. Di mana tuh sekolah Di masaknya? Paris. Paris, saudara-saudara berarti bisa bahasa Paris ya? Wih. Jadi sekolah apa nih namanya waktu itu? Waktu itu namanya Ferrandi, Hmm. mungkin nggak banyak orang internasional yang tahu ya, karena memang dia tuh sebenarnya program internasional itu tambahan. Jadi memang dia tuh sebenarnya fokus untuk orang-orang Prancis. Terus tesnya gimana masuknya? Pasti kan harus bahasa Prancis gitu-gitu. Kebetulan enggak. Jadi Oke. kebetulan waktu itu international program itu adalah program bahasa Inggris. Jadi kita memang kalau dulu zaman kita kuliah beberapa tahun lalu, Ingat nggak ya? udah lama, kita yang student yang untuk ke Prancis itu maupun sekolahnya bahasa Inggris, bahasa Prancis tetap diwajibkan mempunyai certain level of bahasa tertentu. Nah waktu itu walaupun sekolah bahasa Inggris tetap harus kita punya B1 sertifikat. Which is B1 tuh waktu itu setara mau masuk universitas yang bahasa Prancis. Iya susah banget ya. Susah. Dan bener sih, kita memang sekolahnya bahasa Inggris. Tapi chefnya bahasa Inggrisnya nggak bagus. Oh ya? Dulu udah pensiun dia sekarang. Maksudnya bahasa Inggrisnya ngomongnya kayak gini, ada aksennya gitu. Terus juga ternyata setelah kita sekolah itu, kita tuh diwajibkan magang. Kalau kita nggak magang, kita nggak dikasih sertifikat. Oh gitu. Diplom kita nggak dikasih. Nggak dikasih? Nggak. Magangnya di mana? Kayak ditentuin atau kita yang nentuin? Sistemnya interview sih. Jadi interview dan dilihat skill kita sampai mana. Kita boleh misalnya aku mau di Le Meurice gitu yang kayak 2 star atau 3 star boleh, tapi nanti chefnya akan sesuaikan. Oh mungkin lo bisa, mungkin lo enggak. Kalau lo mau ada tempat lain gitu. Jadi tetap disesuaikan karena chefnya juga kan nggak mau kalau kita masuk ke restoran yang bukan kemampuan kita, lalu kita nggak disuruh ngapa-ngapain, nggak belajar, dan yang paling parah harus ditarik balik sama sekolah. Pusing deh. Iya. Wow. Dan itu terjadi loh. Terjadi ya. Temen gue ada yang ditarik. Ya ampun, terus gimana akhirnya tuh? Ya dicarikan ke tempat yang lebih mudah gitu. Karena satu dia memang waktu itu tidak bisa bahasa Perancis, yang kedua dia juga karena mungkin dia bahasanya juga bukan bahasa Inggris, dia dari Taiwan waktu itu. Jadi dia berat mix banget up, ya? Iya berat. Perancis nggak bisa, Inggris terbata-bata. Sementara di tempat kerjanya dia semua tuh fast pace gitu loh. Jadi dia merasa tidak mampu, terlalu challenging, akhirnya dia ditarik, dipindahkan ke restoran yang memang lebih mudah dan bisa bahasa Inggris. Wow, jadi apa namanya, backgroundnya sendiri dari lo aja udah bisa masak nih ya. Saya senang bikin kue juga. Betul. Jadi cafe ini dibuat oleh seseorang yang ngerti makanan loh. Berarti makanannya dan menunya udah di-curate. Benar ya? Betul. Ya, berarti semua menu yang lo buat ini benar-benar lo ini sendiri ya? Iya, termasuk yang di online juga tuh yang kayak quiche, apple pie itu semua resep dari gue yang lo yang godok langsung. Wow, keren banget tuh. Jadi kalau misalkan ada yang mau belajar, mungkin kalau misalkan belajar masak itu bisa nggak tuh? Nanti ya, soon kita mau bikin cooking class. Cooking class di mana? Di sini? Mungkin atau di sini, mungkin doain ya? aja bikin lab ya. Doain punya dapur. Amin. Nanti mungkin buka kitchen show sendiri kali ya. Aduh, bisa. Kita tunggu deh pokoknya ya. Bisa. Keren banget. Nah, buat teman-teman nih yang kira-kira pengen banget buka cafe kayak lo ada nggak sih tips gimana nih memulainya nih? Memulainya harus dengan persiapan yang matang sih, itu aja. Kalau persiapannya udah matang, mudah-mudahan sih kedepannya lumayan lancar. Cuma memang F&B ini kan banyak banget saingannya. Betul. Ini gimana tuh Jadi persiapannya? lu harus punya sesuatu yang memang mengidentifikasi brand lu. Misalnya gini, misalnya Pirouette, kalau di online dia terkenal dengan si pastry-pastrynya ini nih. Kayak orang dengar Pirouette, oh yang jualan quiche gitu. Teman-teman semuanya suka order, oh kalau pesen quiche ya ke Pirouette, ke Diandra gitu. Jadi menu spesialnya ya yang diinget banget ya. Terus satu yang memorable gitu. Memorable. Terus siapin apa lagi nih? Siapin uang. Paling penting ya. Modalnya sis. Harus betul. ada ya. Betul. Terus kalau milih-milih lokasi gimana nih? Kan banyak tuh. Betul. Kalau lokasi tuh kebetulan ini tuh memang punya papa. Tapi kalau mau nyari lokasi ya sesuaikan dengan budget dan forecastnya kalian maunya. Kalau kalian mau go big ya ke
prime location gitu. Kalau memang mau cari yang kayak rumahan atau kayak orang-orang nongkrong sekitar situ ya tidak perlu lah prime location gitu. Oke, jadi balik lagi ya, ngelihat sebenarnya mau kemana dan gimana ya. Kan kalian pasti nanti bikin bisnis plan, bikin forecast dan lain-lain, ya itu harus dilihat. Oke, keren banget ya, benar-benar nggak semudah itu juga untuk buat kafe ya ternyata. Dan ya bisa aja meleset, kan? Iya benar, iya. Tapi ya kalau memang belajar ya pasti belajar banyak. Oke, jadi coba dulu kali ya dan nyiapin segala hal itu ya. Iya, tapi ya tanggung resiko, kayak kemarin kita baru setahun jalan tiba-tiba ya ada sesuatu, pandemi. Bener. Kelar tuh. Iya. Gitu. Dan jadi owner atau istilahnya apa ya, yang punya tempat, yang gaji karyawan, kita harus siap dengan kemungkinan itu. Nggak mungkin kan terus kita lay off, kita nggak bayar gaji karyawan, nggak boleh. Itu nggak boleh. Betul. Meskipun kewajiban kita berdarah-darah, tapi itu keringat orang, kita nggak boleh sampai nggak bayarkan haknya dia. Gitu. Keren nih, benar-benar harus dicatat nih. Nah, ini udah kafe, sekarang ke Zumba, luar biasa, masih ada energinya nih. Dari mana nih? Ini kan udah pusing ya ngurusin kafe segala macam. Tiba-tiba harus, ayo teman-teman semua Zumba. Itu tuh gimana? Powernya tuh dari mana gitu? Istirahat yang cukup. Kalau ini nggak boleh kurang tidur berarti ya? Nggak boleh. Wah, itu paling penting ya. Nah, terus awalnya makannya. Oke, jadi makan, istirahat. Kalau enggak, ini ya, nggak ada energi ya buat sama healing lah. Healing. Vacation itu perlu. Kita kerja tipes. Pusing kepala ya. Harus sekali-sekali healingnya mungkin K-pop konser. Oh iya. Bener ya. Biar refresh. Nah, terus awalnya Zumba tuh ada ini nggak sih, ada kayak pelatihannya? Ada, kita ngambil sertifikasi. Itu gue ngambil di tahun 2017 kalau nggak salah. Di mana tuh? Di PIK waktu itu. Di PIK. Itu siapa yang ininya, yang kayak pelatihnya gitu? Ada, dari Zumba headquarters-nya ada. Jadi mereka memang lagi datang? Mereka datang, lalu kita bayar certain amount, lalu kita ikut pelatihannya. Pelatihannya tuh kayak gimana tuh? Boleh diceritain nggak? Kayak dijelasin sedikit-sedikit lah basic CPR, lalu tentang heart rate, terus gimana caranya kalori itu dibakar di menit berapa, dan kalau misalnya apa yang terjadi tiba-tiba kalau misalnya di kelas lo ada yang capek banget, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi, itu diajarin. Gitu. Cuma memang setelah itu kan kita ngambil sertifikasi yang lain, akhirnya kita modif, jadilah gue punya signature class sekarang. Signature class ini lahir pas pandemi. Waktu itu baru gue yang ngajar. Namanya K-pop Cardio and Tone. Wow, keren banget tuh. Karena dari sertifikasi yang gue ambil, gue bikin lah salah satu-satunya waktu pandemi gue yang ngajar. Jadi online ya? Ada online, ada offline. Sekarang udah ada offline karena udah nggak pandemi lagi. Jadi kalau ada yang mau ikutan, nanti bisa langsung ya nanti gue taruh di deskripsi, kalian bisa langsung hubungin dan ikutin untuk kelasnya, bisa online atau offline ya. Atau corporate bisa. Corporate juga bisa. Atau event bisa. Acara juga bisa ya. Keren banget nih. Nah itu tuh kalau misalkan ini Zumba ya, kalau misalkan yang K-popnya sendiri gerakannya dari mana? Buat sendiri? Biasanya kita ambil dari video aslinya, lalu kita ambil kayak koreonya, koreo intinya kita ambil lalu kita kembangin. Menjadi repetisi, terus yang lebih mudah digerakkan oleh peserta, karena kan nggak semua peserta ada di fitness level yang sama. Betul, benar banget. Iya. Jadi kita harus sesuaikan dengan audiens yang kita punya. Nah, terus gimana nih finding the balance? Karena udah ada cafe, udah ada Zumba, and it's two different world gitu. Jadi beda banget kan. Gimana caranya tuh untuk supaya mengimbanginya gitu? Sebenarnya it's just happen like that gitu loh, kayak kayak ya udah atur waktu gitu. Nggak jarang juga kadang lagi event, di sela-sela event ngajar, terus koordinasi untuk pesanan kue. Jadi lari-lari kemana-mana? Udah nggak sempat duduk lah itu. Iya. Cuma ya konsekuensi, tapi karena itu 3 hal yang gue senengin, jadinya ya udah sih. Keren banget. Jadi kalau misalkan nih ada kesulitan di finding the balance itu, jadi lo lakuin apa aja nih? Biasanya menenangkan diri sih, karena kita nggak bisa
Gimana kalau menenangkan nggak- dirinya, apakah duduk atau kayak tiduran dulu deh atau Iya, kayak kayak denger apa, lihat yang kita suka, denger yang kita suka, istirahat sebentar, and then when I'm ready to move ya? move, then I'll move gitu. Wow. Intinya kalau kalau masih bisa kita koordinasi sendiri, ya koordinasi sendiri. Tapi kalau memang udah bener-bener pecah, then I'll ask for help. Oke, keren banget. Nih, terus kira-kira ada project baru nggak ke depannya? Kita sih ini yang terdekat ada project wedding cake. Wedding cake yang tinggi gitu tayarnya? Empat tier gitu. Terus juga nanti hopefully kita mau ikut bazar lagi karena kemarin seru banget ternyata bazar. Iya, rame ya? Rame. Di mana? Di Jakarta Selatan? Oh wow. Terus jadi bawa kue, terus apa lagi yang dibawa waktu itu? Pas lagi Aduh bazar? banyak banget pokoknya nggak Banyak. tidur. Sibuk banget. Sibuk banget. Milk crepes, quiche, apple pie, Korean garlic bread dan lain-lain. Persiapannya dari jam berapa tuh kalau bazar? Apalagi kan lo harus masak ya, maksudnya bukan barang produk ya. Gimana tuh Ya persiapannya? pokoknya nggak tidur, literally nggak tidur. Terus aja ya. Wow, oke. By the way, Wah, ini nih ya. ya. Wow, makasih. Ya, Wah, makasih. ini nih ya signature dish-nya sama itu ya minumannya ya. Ini karena lo nggak ngopi nih ya. Sip, iya, makasih ya. Wow, aduh, ini tuh menurut gue salah satu yang susah banget, menu yang susah banget dicari. Terus kalau udah ada belum tentu enak. Itu. Sementara ini enak dan deket rumah saya ya. Dan affordable. Dan Di bawah alhamdulillah ya. 100.000. Iya, jadi ini udah lengkap banget, udah ada semuanya. Terus paling the best-nya apa coba? Kalau menurut gue ya, ayamnya. Ya. Ayamnya tuh dia crunchy tapi masih juicy di Karena dalam. kita rendam di buttermilk. Wah, gila. Nih, bagi teman-teman yang nyari nih bisa langsung deh pakai Piruet karena bener-bener susah banget dicari yang enak dan juga harganya masih tetap Betul, affordable. affordable. Ya, gitu. Nah, kira-kira boleh kasih tips nggak sih ke teman-teman nih yang pengen punya bisnis tapi juga ada kegiatan lain, gimana caranya supaya nggak stres, nggak kecapean gitu? Ada tipsnya nggak? Banyak-banyak rekreasi. Rekreasi, healing ya. Iya. Karena ya kalau kita udah mentok, istirahat juga. Kadang kita udah burn out ya rasanya. Bener. Tidur aja, bangun tidur masih capek. Jadi memang kita tuh butuh refreshing, butuh nyenengin diri sendiri juga gitu. Nggak mungkin kita kerja, cari uang. Memang cari uang penting ya, Bener. Bun ya. Cuma kan kita juga butuh buat diri kita nih recharge, refresh dan waras. Bener banget ya. Kalau enggak nanti semuanya berantakan. Betul. Bener banget. Karena udah ngerasain tuh terlalu kerja terus pandemi, terus gue ngapain? Iya, kaget jeder ya. Kaget banget. Itu bener-bener nggak disangka semua orang ya. Kaget, tabungan habis, harus ngidupin karyawan dan lain-lain. Jadi dari situ gue belajar, ya udah gue kerja tapi gue nikmatin juga. Jangan tuh habisnya gara-gara itu pandemi, gara-gara masuk rumah sakit. Gitu. Bener. Jadi tetap harus jaga kesehatan karena emang banyak banget. Ibu ini banyak banget kegiatannya, saya nggak ngerti lagi. Luar biasa banget. Aduh, makasih ya Di udah mau di Women in Charge ini. Semoga buat teman-teman yang nonton bisa dapat inspirasi, dapat juga pelajaran berharga nih dari Diandra gimana caranya memanage bisnis yang banyak dan finding the balance. Nah, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan juga komen di bawah kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian mau berdiskusi juga boleh banget. See you on the next Woman in Charge episode. Bye. Thank you.